441, konspirasi. Sekarang berada di ruang penerima tamu. Mo Yunxiao dan dua orang lainnya sedang minum teh. Tian Zhen mengangguk ke arah Fang Heng dan Mo Jiawei saat dia melihat mereka masuk. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Fang Heng dengan mata kepalanya sendiri. Dia bahkan lebih muda dari apa yang dia lihat dalam video. Mo Yunxiao melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada Fang Heng untuk duduk. Fang Heng, kau datang di waktu yang tepat. Kurasa kau belum bertemu. Ini Tian Zhen, Presiden Lefwei Gaming Guild. Mo Yunxiao menunjuk pria paruh baya lainnya. Ini kakak seniorku dari kelas bimbingan minum teh, kakak senior Wuxin. Aku akan mengajak kakak senior Wuxin berkeliling untuk melihat koleksi set tehku. Kalian santai saja. Mo Yunxiao hanya menyapa semua orang, lalu meninggalkan ruangan bersama kakak seniornya. Ia juga menutup pintu ruang tamu. Hanya Tian Zhen dan dua orang lainnya yang tersisa di ruangan itu. Tian Zhen menuangkan secangkir teh untuk mereka masing-masing. Fang Heng, kita sudah bertengkar beberapa kali sebelumnya. Terus terang saja, ini semua demi keuntungan. Aku yakin kau bisa mengerti. Aku akan berterus terang padamu. Izinkan aku meminta maaf padamu dengan minum secangkir teh ini. Setelah Tian Zhen berkata demikian, dia menghabiskan cangkir tehnya. Oke, Fang Heng menyesap tehnya. Kita semua orang sibuk. Kenapa tidak langsung saja ke intinya? Oke, aku di sini untuk bekerja sama denganmu. Bagaimana Anda ingin bekerja sama? Tian Zhen sudah memikirkan segalanya sebelum datang ke sini. Dia mengucapkan kata demi kata, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu mengalahkan federasi dan merebut tugas utama Distrik 7. Mata Fang Heng terbuka lebar saat dia menatap Tian Zhen. Benar-benar, Tian Zhen tampak tulus dan bersungguh-sungguh. Saya ingin kita bekerja sama. Kerjasama ini merupakan pertaruhan besar bagi seluruh Lefwei Gaming Guild. Sebelumnya, Tian Zhen ragu-ragu tentang hal ini. Belum lama ini, setelah menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri rencana Fang Heng untuk membunuh bala bantuan federasi dan memimpin pasukan pemulung untuk merebut cabang Ksatria Kegelapan, Tian Zhen akhirnya mengambil keputusan. Dia memutuskan untuk mencoba. Dia punya firasat yang sangat kuat. Dia yakin Fang Heng akan menang. Karena kami dibatasi oleh federasi, kami hanya bisa membantu Anda secara rahasia. Kami akan melakukan segala daya kami untuk membantu Anda. Tian Zhen mencantumkan semua permintaannya. Permintaan kami adalah setelah tugas utama terakhir Distrik 7 selesai, kami membutuhkan dukungan Anda agar Lefwei Gaming Guild dapat mengembangkan industri tempat penampungan di Distrik 7 dan membangun komunitas tempat penampungan. Luas area yang ditentukan adalah 30 kali lipat dari luas yang disepakati federasi. Ini adalah luas area yang telah kami rencanakan sebelumnya. Fang Heng dan Mo Jiawei saling memandang. Mo Jiawei mengerti. Ia menerima proposal itu dan segera membacanya. Dia berbisik di telinga Fang Heng, luasnya kira-kira sebesar kota Edge Creek. Fang Heng mencoba memikirkannya. Permintaan dari kota Tian tidak berarti apa-apa baginya. Mereka hanya ingin memperluas wilayahnya. Jika saatnya tiba, seluruh Distrik 7 dan Distrik 8 akan menjadi miliknya, belum lagi satu Edge Creek Town karena dia bahkan mampu membeli 100 di antaranya. Dan itu akan berdampak sedikit padanya. Setelah dipikir-pikir lagi, dia sekarang hampir sendirian di Distrik 7. Kecuali dia pergi ke pasar gelap untuk merekrut petarung, tidak ada pemain yang akan bergabung dengannya bahkan jika dia memasang iklan dengan keuntungan yang diinginkan. Pasukan pemulung sendiri menghadapi banyak masalah. Dia benar-benar membutuhkan bantuan dari luar. Bekerja sama dengan Lefwei Gaming Guild di Tian Town adalah hal yang ia inginkan. Mereka mencapai kesepakatan dengan sangat cepat. Masalahnya adalah kepercayaan. Fang Heng menatap Tian Zhen, bertanya-tanya apakah dia harus mempercayainya. Tian Zhen berkata, melawan federasi secara diam-diam berisiko besar. Kita harus mendapatkan keuntungan yang cukup, 30 kali lipat wilayah yang disepakati dengan federasi akan menjadi batas maksimal kita. Pembayarannya bukan masalah. Saya juga berharap kita bisa bekerja sama, tapi bagaimana saya bisa percaya padamu? Mendengar Fang Heng menyetujui syarat ini, Tian Zhen menghela napas lega. Mengenai kerjasama dan kepercayaan, Tian Zhen telah membuat rencana sebelumnya. Jangan khawatir, saya sudah memberitahu Tuan Mo Yunxiao. Tuan Mo akan menjadi notarisnya. Asal Anda setuju, saya bisa mengambil sebagian saham perusahaan sebagai jaminan dan menyerahkannya kepada North River Heavy Industry. Jantung Fang Heng berdebar kencang saat dia menatap Tian Zhen. Tian Zhen juga menatap Fang Heng.
Saham Zuodao di Levewei Gaming Guild merupakan alat tawar-menawar yang sangat penting di mata Tian Zhen. Bagi Fang Heng, ini bukanlah kondisi yang menarik baginya. Fang Heng sedang berpikir untuk bertanding melawan seluruh distrik 7 di zombie apokalipse. Dia sama sekali tidak peduli dengan saham perusahaan Zuodao. Mo Yunxiao akan menjadi faktor kunci untuk dipikirkan. Mo Yunxiao bersedia menjadi saksi, artinya Mo Yunxiao bersedia mempercayai Tian Zhen. Dengan mengingat hal ini, Fang Heng segera merasa jauh lebih tenang. Tuan Tian, apakah Anda yakin? Jika Anda bekerja sama dengan saya, kemungkinan besar Anda akan menyinggung federasi. Tian Zhen berkata dengan serius, aku yakin. Baiklah, semoga kita bisa bekerja sama dengan baik. Fang Heng tidak suka berlama-lama, jadi ia langsung mengambil keputusan, aku juga bisa berjanji padamu bahwa kau hanya perlu bertindak diam-diam mulai sekarang. Sekalipun kerja sama kita gagal suatu hari nanti, aku tidak akan mengungkapkan fakta bahwa kau bekerja sama denganku. Sekalipun ada masalah, itu tidak akan melibatkan guildmu. Terima kasih. Setelah menyelesaikan kerja sama dengan Fang Heng, Tian Zhen merasa lega, dan senyum menyentuh wajahnya. Namun, ada satu hal yang perlu ditegaskan. Kita pasti tidak akan gagal. Itu benar. Fang Heng sedang senang. Ia mengambil cangkir tehnya dan menyesapnya sedikit. Dalam hal kekuatan, Levewei Gaming Guild tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Federation. Fang Heng tidak menyangka mereka akan bergabung dalam pertempuran langsung melawan federasi. Dia hanya ingin mereka bersembunyi dalam kegelapan, yang merupakan bantuan terbesar yang dapat mereka berikan. Dia terus memperluas alur pemikirannya. Jika dia mendapat bantuan Tian Zhen, maka mungkin dia bisa. Dalam waktu singkat, gambaran kasar rencana itu dengan cepat tertuang dalam pikiran Fang Heng. Dia memilikinya. Akhir tersembunyi dari eksperimen Hila. Tugas utama pasukan pemulung saat ini terlalu sulit. Mereka harus menduduki lebih dari 85% wilayah dunia, dan dengan federasi yang menghalangi mereka, hampir mustahil untuk menyelesaikannya. Jika mereka memiliki bantuan Tian Zhen, mungkin dengan kekuatan mereka, mereka dapat secara diam-diam membangun menara induksi elektromagnetik di seluruh dunia untuk mencari kotak misterius milik perusahaan meteorit. Ketika saatnya tiba, menara induksi yang dibangun di seluruh dunia akan terhubung langsung ke menara elektromagnetik utama pasukan pemulung, mencari lokasi 10 sampel organisasi Hila yang tersisa di seluruh dunia. Setelah rencananya berhasil, sampel organisasi Hila dapat mempercepat efisiensi produksi ramuan suci. Ini juga berarti ia dapat menyediakan lebih banyak ramuan suci, yang setara dengan meningkatkan kekuatan tempur pasukan pemulung. Jika dia beruntung, dia bahkan mungkin dapat melewati akhir penaklukan pasukan pemulung dan memicu akhir tersembunyi dari eksperimen Hila. Mungkin dua akhir dapat dipicu pada saat yang sama. Fang Heng tidak dapat menahan perasaan sedikit gembira. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa rencana ini sangat layak dilakukan. Mo Jiawei menyaksikan dengan tenang dari samping. Dia melihat ekspresi khawatir di wajah Fang Heng, dan dia menyadari sesuatu. Dia tahu Fang Heng pasti sedang merencanakan sesuatu. 442, Transformasi. Fang Heng tiba-tiba mengangkat kepalanya dan bertanya, benar, apakah guild game di jalur kiri dilengkapi dengan alat penghancur ruang berskala besar di dalam game? Tidak ada alat secanggih itu. Distrik 7 selalu berada di bawah kendali ketat Kou Huai. Hanya segelintir guild game yang bekerja sama erat dengan federasi yang bisa mendapatkan alat penghancur ruang berskala kecil dari federasi. Tian Zhen tersenyum pahit. Bagaimana bisa semudah itu? Ada sejumlah terbatas perangkat penghancur luar angkasa di seluruh wilayah, dan semuanya berada di bawah kendali federasi. Sementara itu, federasi telah menolak beberapa permintaan mereka untuk membangun titik teleportasi skala kecil. Faktanya, Tian Zhen tahu betul bahwa ini adalah batasan yang ditetapkan federasi pada serikat mereka. Federasi akan menyediakan perangkat teleportasi ruang angkasa skala kecil untuk beberapa guild pemain skala kecil. Sedangkan untuk perangkat utamanya, mereka akan memegangnya erat-erat di tangan mereka sendiri. Tidak masalah. Masih ada waktu. Kita mulai saja membangunnya. Kamu harus menyiapkan bahan-bahannya. Saat Fang Heng berbicara, dia dengan santai mengambil selembar kertas di atas meja dan menulis di atasnya bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membangun cabang alat penghancur ruang berukuran kecil. Melihat Fang Heng menulis dengan kecepatan penuh, Tian Zhen tertegun. Untuk sesaat, ia tidak tahu harus berkata apa. Tunggu, kau tahu cara membuat alat penghancur ruang angkasa? Ya,
Tapi saya hanya punya pengetahuan teoritis. Fang Heng menjawab sambil menulis di buku catatannya, setiap kali kau membuat alat pengoyak utama, kau perlu menggunakan cetak birunya. Namun, kau tidak perlu membuat alat pengoyak ruang angkasa skala kecil. Kebetulan, aku menemukan alat pengoyak ruang angkasa skala besar peninggalan para ksatria kegelapan yang baru saja kutaklukkan. Masih bisa digunakan jika diperbaiki. Tian Zhen sekali lagi dikejutkan oleh Fang Heng. Tidak terpikir oleh Tian Zhen bahwa Fang Heng benar-benar dapat memperbaiki dan membangun alat penghancur ruang angkasa berskala besar. Apakah ini dianggap bug? Yang lebih aneh lagi adalah, sejak pengembangan Distrik 7 hingga sekarang, semua cetak birunya secara teori telah dikendalikan oleh Federasi. Bagaimana mungkin Fang Heng tahu cara membangun alat penghancur ruang berskala besar? Jika dia menukar server, semua keterampilan akan diatur ulang secara default, termasuk cetak biru yang telah dikuasainya. Fang Heng menyerahkan catatan yang telah direkamnya. Ambil ini. Ini daftar bahan-bahan pembuatannya. Juga, beri aku koordinat markasmu. Setelah bahan-bahannya selesai, aku akan mengirim orang untuk membuatnya. Ingat, ini harus dirahasiakan. Baiklah, aku mengerti. Aku akan segera mengaturnya saat aku kembali. Tian Zhen membuka mulutnya dan mengambil catatan itu. Dia merasa lebih baik tidak saling mengorek rahasia karena kedua belah pihak baru saja mulai bekerja sama. Tian Zhen berpikir sejenak dan bertanya, bolehkah aku mengirim seseorang ke sisimu? Dengan begitu, kita akan lebih mudah berkomunikasi dalam permainan. Fang Heng mengangguk dan berkata, tentu saja, tidak masalah. Fang Heng berdiri dan menepuk bahu Tian Zhen, bersiaplah. Aku akan membantumu menjadi kekuatan terbesar di Distrik 7 setelah Federasi. Bersiaplah untuk perkembangannya. Kalau kamu butuh uang, pinjamlah dari luar. Tian Zhen tertegun. Pinjam uang. Oh, bukan masalah besar. Aku akan mengurusnya. Mo Jiawei mendengarkan cukup lama. Akhirnya, ia punya kesempatan untuk pamer. Ia menepuk dadanya, meskipun North River Heavy Industry tidak bisa meminjamkanmu uang di depan umum, aku punya banyak koneksi. Aku bisa memanfaatkan beberapa cara dan memberimu uang yang kau butuhkan. Oke. Tian Zhen menatap kosong ke arah Fang Heng dan Mo Jiawei. Jawabannya agak kaku. Dia tidak mengerti mengapa dia ingin meminjam uang. Untuk sesaat, dia sedikit bingung dengan pemikiran Fang Heng yang tidak biasa. Beberapa saat yang lalu, mereka sedang mendiskusikan pembangunan alat penghancur ruang angkasa skala kecil. Bagaimana bisa tiba-tiba mereka ingin menjadi kekuatan terbesar dalam permainan selain Federasi? Mo Jiawei melihat senyum kaku Tian Zhen dan mengira Tian Zhen khawatir. Ia pun menghampiri dan menepuk bahu Tian Zhen. Jangan khawatir, asal kamu mau bekerja sama dengan Fang Heng, aku jamin kamu akan menghasilkan lebih banyak uang daripada yang bisa kamu belanjakan seumur hidupmu. Percayalah, aku pernah mengalaminya. Tian Zhen tersenyum pahit. Namun, melihat Fang Heng dan Mo Jiawei begitu percaya diri, ia merasa sedikit tenang. Oh ya? Ada satu hal lagi, Fang Heng. Tian Zhen teringat sesuatu, lalu berkata dengan serius, sebelum aku datang ke sini, aku menerima kabar bahwa Federasi ingin memanfaatkan fakta bahwa kekuatan pasukan pemulung telah sangat berkurang kali ini untuk bersiap menyerangmu. Kau harus berhati-hati dan membuat rencana terlebih dahulu. Ya, aku akan berhati-hati. Fang Heng tidak terkejut dengan pembalasan Federasi. Ini juga yang terus mengganggunya. Saat ini, kekuatan seluruh pasukan pemulung telah jatuh ke dasar, jadi sangat sulit untuk menahan serangan Federasi secara langsung. Fang Heng sudah bersiap untuk menyingkirkan beberapa cabang Federasi untuk membeli lebih banyak waktu bagi perkembangannya. Namun dia punya rencana lain. Dia tidak bisa membiarkan mereka menguasai keadaan dengan mudahnya. Fang Heng mengusap dagunya, sambil berpikir untuk mengerjai mereka. 6 jam kemudian, ia berada di depan pot budidaya di laboratorium penelitian rahasia. 2 wujud tiran berdiri di dalam pot budidaya. Pintunya tertutup perlahan. Cairan merah dituangkan ke dalam polong, membasahi kedua bentuk tiran. Ding Min memegang buku catatan di tangannya dan berkata dengan suara rendah, eksperimen dimulai. Petunjuk, mayat zombie Anda sedang dimodifikasi. Petunjuk, pasukan pemulung saat ini memiliki 18 peneliti di atas kelas A, pot kultivasi personel penelitian tingkat tinggi *3, ramuan suci, dan cairan asli tubuh cacing *782. Petunjuk, pemain telah memenuhi kondisi modifikasi bentuk bak mutan wujud Tyrant saat ini.
Petunjuk, modifikasi ini hanya untuk klon zombie bentuk Tyrant. Petunjuk, saat ini, pemain dapat memodifikasi dua bentuk Tyrant. Modifikasi saat ini akan menghabiskan 50.000 poin bertahan hidup per pemain kristal evolusi tier 1*50. Modifikasi akan bertahan selama 48 jam, ramuan suci dan cairan asli tubuh cacing *300 serta konsumsi larutan nutrisi lainnya. Pemain dapat mengonsumsi poin bertahan hidup tambahan untuk mempercepat efisiensi modifikasi. Petunjuk, tingkat keberhasilan evolusi saat ini adalah 100%. Apakah Anda ingin memulai evolusi? Tingkat keberhasilan 100%. Bagus. Fang Heng berpikir dalam hati. Evolusi. Tingkatkan kecepatan. Tingkatkan kecepatan hingga maksimum. Petunjuk, pemain telah menghabiskan 100.000 poin bertahan hidup. Kristal evolusi tingkat 1*100. Ramuan ilahi dan cairan asli tubuh cacing *600. Pemain telah menghabiskan 100.000 poin bertahan hidup tambahan untuk mempersingkat waktu evolusi. Petunjuk waktu tersisa transformasi saat ini 6 jam. Ciprat, ciprat, ciprat. Serangkaian gelembung muncul dari wadah budidaya berskala besar. Tinggal 6 jam lagi. Saat itu Tyrant akan muncul mengikuti transformasi tubuh serangga yang bermutasi. Fang Heng memang menantikannya. Ding Min mengamati situasi di dalam pot budidaya sambil memegang pena dan kertas untuk mencatat data sambil menjelaskan kepada Fang Heng. Sel-sel yang baru dikumpulkan dari makhluk hila baru lebih aktif, sehingga kami dapat mengekstrak sejumlah besar cairan tubuh serangga dalam waktu singkat. Jangan terlalu bersemangat dulu. Kondisi saat ini belum stabil. Seiring berjalannya waktu, kecepatan kita mendapatkan cairan tubuh serangga tak dikenal itu akan sangat berkurang hingga kita kembali ke standar normal. Fang Heng mengerti apa yang dikatakannya. Ia tahu bahwa dengan mendapatkan lebih banyak sampel jaringan hila, ia akan dapat memperoleh lebih banyak cairan asli tubuh cacing dan memikirkan cara untuk mengembangkan lebih banyak bentuk Tyrant. Jadi dia tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya. Pekerjaan selanjutnya akan diserahkan kepada Tian Zhen. Ia akan bertanggung jawab mengelola distribusi global menara induksi elektromagnetik. 443, Undangan Kastil Hitam. Saya akan meminta seseorang untuk menjaga pot budidaya 24 jam sehari. Hari sudah malam. Saya akan kembali beristirahat. Berikut laporan rekor hari ini, kata Ding Min. Dia meletakkan buku catatan di atas meja dan meninggalkan laboratorium. Tepat saat dia sampai di pintu, dia bertemu Osborn yang hendak memasuki laboratorium untuk mencari Fang Heng. Hai, Dr. Ding Min, kata Fang Heng. Hai, kata Ding Min. Ding Min mengangguk. Tiba-tiba ia teringat sesuatu dan menoleh ke Fang Heng. Ngomong-ngomong, Komandan Fang Heng, informasi tentang masker yang kau janjikan harus segera kuterima agar aku bisa fokus pada penelitian dan pengembangan. Fang Heng berkata tanpa kata, wanita yang khas. Dia tidak tahu bagaimana caranya mengeluh. Dia melambaikan tangan ke arah Ding Min dan memberi isyarat oke, memperhatikan kepergiannya. Komandan Fang Heng, area tambang yang terbengkalai untuk sementara dijaga oleh Komandan Regional Roche beserta anak buahnya. Kota Edge Creek tidak dijaga ketat, jadi mungkin akan ada masalah. Setelah pertempuran sebelumnya, kami menderita banyak korban, jadi kami perlu merekrut lebih banyak pasukan sesegera mungkin, kata Osborn. Dia bergegas ke ruangan dan melaporkan perkembangan terakhir pasukan pemulung kepada Fang Heng. Osborn berkata, selain itu, semua bahan bangunan yang Anda butuhkan sebelumnya sedang disortir dan dikumpulkan. Sebagian besar bahan bangunan tersedia di militer, dan sejumlah kecil bahan khusus harus dikumpulkan dari cabang-cabang regional. Diharapkan semuanya akan dikirimkan ke area tambang yang terbengkalai besok siang. Fang Heng tidak berbicara. Dia menatap Osborn. Fang Heng merasa ada sesuatu yang salah begitu Osborn memasuki ruangan. Dia memandang Osborn dengan saksama, dan tampak ada bayangan yang sangat kabur di belakang Osborn. Dia berpikir, apa itu? Atau itu hanya ilusiku? Fang Heng bingung saat sebuah petunjuk melintas di matanya. Petunjuk, atribut persepsi dasar Anda telah mencapai lebih dari 30. Anda telah memperhatikan sesuatu yang aneh. Hei, Komandan, ada apa? Tanya Osborn. Tidak ada apa-apa, kata Fang Heng. Dia mengonfirmasi, itu bukan ilusinya. Fang Heng merenung sejenak, lalu mengangguk dan berkata, saya mengerti. Setelah materi dikirimkan, Anda harus segera mempercepat proses rekrutmen. Anda dapat menerapkan persyaratan yang lebih fleksibel saat memilih orang. Baiklah, kata Osborn. Petunjuk,
Anda telah mengeluarkan perintah untuk merekrut anggota pasukan pemulung. Poin moral pasukan pemulung saat ini telah mencapai batas maksimum. Merekrut anggota akan menyebabkan sedikit penurunan poin moral. Petunjuk, harap dicatat bahwa merekrut terlalu banyak anggota akan mengakibatkan kekurangan bahan cadangan strategis. Ada satu hal lagi, Komandan. Tim patroli di pinggiran markas bertemu orang yang mencurigakan di gunung saat mereka berpatroli. Orang itu mengaku mencari Anda, dan mengatakan bahwa dia direkomendasikan oleh si hitam tua, kata Osborn. Si tua hitam, tanya Fang Heng. Dia mengangkat alisnya. Kau membawanya ke markas? Ya, menurut petugas patroli, dia punya beberapa kemampuan khusus. Kami telah menempatkannya sementara di ruang bawah tanah sementara di markas. Osborn mengangguk dan menjelaskan. Lalu dia bertanya, haruskah aku membawanya ke sini sekarang? Tidak perlu, kata Fang Heng. Kemudian dia melangkah setengah ke samping, mengangkat tangannya dengan cepat dan menghantamkannya ke depan dengan keras. Osborn sangat terkejut. Dia merasakan hembusan angin melewati telinganya. Tinju Fang Heng melewati telinganya dan menghantam ke depan. Bang! Sesosok muncul di udara setelah terkena pukulan Fang Heng. Wu Xing memegang belati di satu tangan untuk menangkis di depan tubuhnya. Tinju Fang Heng menghantam belati itu dengan keras. Wu Xing merasakan suatu kekuatan besar. Dia berjuang untuk mengendalikan tubuhnya dan mundur beberapa langkah sebelum dia dapat menangkis semua kekuatan dari tinju Fang Heng. Tinju Fang Heng juga terpotong oleh belati itu. Tetesan darah menetes ke lukanya. Luka sayatan belati di tangan Fang Heng sembuh dalam sekejap karena garis darah vampir dan fisik yang tinggi. Osborn akhirnya bereaksi. Ia segera mengangkat senapannya dan membidik wanita itu. Osborn masih terkejut dan bingung. Ia berpikir, kapan dia mengikutiku? Kenapa aku tidak menyadarinya? Fang Heng berhenti menyerang dan bertanya, apakah kamu teman si tua hitam? Ya, saya Wu Xing dari Black Castle, kata Wu Xing. Wu Xing menegakkan tubuhnya dan berusaha semaksimal mungkin untuk terlihat tenang. Dia tidak pernah menyangka Fang Heng mampu melihat tembus pandangnya. Wu Xing mengira Fang Heng hanyalah pemanggil biasa yang mengandalkan tim zombie untuk bertarung. Ia tak menyangka kekuatan pukulan Fang Heng begitu dahsyat. Fang Heng sama sekali tidak terlihat seperti pemain tingkat rendah. Kastil hitam, pikir Fang Heng. Dia menatap Wu Xing dan berpikir dalam hati. Black Castle adalah organisasi yang sangat misterius dalam permainan. Dalam ingatannya, dia melihat nama ini secara kebetulan saat mengumpulkan informasi. Federasi mengklaim bahwa Black Castle adalah salah satu organisasi anti-federal yang sangat berbahaya, dan mereka tidak berani menyinggung organisasi ini. Namun, pada kenyataannya, hanya sedikit pemain biasa yang benar-benar bersentuhan dengan kastil hitam, dan informasi tentang kastil hitam di dunia luar juga sangat langka. Kastil hitam menghabiskan sebagian besar waktunya di dunia game tingkat lanjut dan jarang berpartisipasi dalam permainan tingkat rendah. Fang Heng berpikir, mengapa dia datang ke sini? Wu Xing menyimpan belatinya dan mengulurkan tangan kirinya untuk menekan bahu kanannya. Berderak. Terdengar suara lembut. Bahunya yang terkilir akibat pukulan Fang Heng kembali ke bentuk semula. Fang Heng, aku mengundangmu untuk bergabung dengan kami atas nama Kastil Hitam. Kami akan membantumu mendapatkan otoritas terakhir dunia permainan di Distrik 7. Sebagai gantinya, kami memintamu untuk menyetujui beberapa syarat setelah itu, kata Wu Xing. Aku menolak, kata Fang Heng. Anda bisa melihat isi kontraknya terlebih dahulu. Wu Xing membalik pergelangan tangannya, dan gulungan kontrak berwarna hitam pekat muncul di tangannya. Tidak perlu. Aku menolak. Alis Wu Xing berkerut erat. Dia tidak menyangka Fang Heng akan menolak begitu tegas lagi. Bagaimana mungkin seseorang menolak syarat yang begitu murah hati? Wu Xing memikirkan sesuatu. Benar, Fang Heng hanyalah seorang pemain pemula. Ia tidak mengerti apa arti sebenarnya dari otoritas tertinggi di dunia game. Wu Xing berkata, Fang Heng, aku khawatir kau tidak tahu apa artinya mendapatkan otoritas tertinggi dunia game di Distrik 7. Bahkan di dunia game yang sudah maju sekalipun, banyak orang yang mati-matian ingin mendapatkan otoritas tertinggi dunia game. Tidak perlu. Terima kasih atas kebaikanmu, kata Fang Heng. Dia masih menggelengkan kepalanya dan menolak. Dalam permainan, hal-hal seperti gulungan kontrak sangatlah aneh. Jika seseorang tidak berhati-hati, ia bisa dengan mudah ditipu. Selain itu, Fang Heng tidak berpikir bahwa dia membutuhkan bantuan Kastil Hitam. Dia sudah punya rencana. Setelah transformasi tubuh cacing mutan Tyrant selesai,
dia akan menyuruh zombie mutasi tingkat 5 bekerja untuknya. Jika saat itu tiba, Federasi akan berada dalam masalah besar. Fang Heng yakin bahwa dia dapat memperoleh otoritas terakhir dunia permainan di Distrik 7 sendirian. Itu hanya Federasi Distrik 7. Tidak perlu menandatangani kontrak dan dikendalikan oleh orang lain. Fang Heng, kami telah menilai kekuatanmu. Kau memang mampu mengendalikan zombie, tetapi mustahil bagimu untuk berhasil menduduki Distrik 7 sendirian. Wu Xiying terus membujuknya, kami telah menerima kabar bahwa Federasi akan segera melancarkan serangan terhadap pasukan pemulung. Tidak perlu. Fang Heng menoleh ke arah Osborn. Osborn, bantu aku mengantar tamuku pergi. Saat mereka tengah berbincang, seorang pasukan elit Scavenger melangkah memasuki ruangan. Laporkan, kata pasukan elit Scavenger. Ada apa? Tanya Fang Heng. Para penyintas menyerang kota Edge Creek, distrik South City, dan area lainnya. Ada juga sejumlah kecil anggota tim tak dikenal yang tersebar menyerang berbagai benteng pasukan pemulung. 444 bola mata yang bermutasi. Aku mengerti, kata Fang Heng. Dia mengangguk. Kou Huai adalah lawan yang tangguh. Dia bahkan tidak memberi Fang Heng ruang bernapas. Federasi bereaksi lebih cepat dari yang diharapkan Fang Heng. Fang Heng berbalik, melihat tatapan Wu Xiying. Mengapa kamu masih di sini? Tanyanya. Kekuatanmu masih terlalu lemah. Fang Heng, kau tidak bisa melawan Federasi sendirian, kata Wu Xiying. Ia memutuskan untuk mencoba sekali lagi. Kusarankan kau pertimbangkan kembali usulan kami. Kami bisa membantumu melawan serangan Federasi. Sekaligus, kami bisa memberimu sedikit informasi tersembunyi terkait alur cerita utama zombie apokalipse. Informasi ini akan membantumu menyelesaikan alur cerita utama secepat mungkin. Kami dapat berjanji kepada Anda bahwa kami pasti akan membantu Anda mendapatkan otoritas terakhir dunia permainan di Distrik 7 dalam waktu 3 bulan. Apa? Pikir Fang Heng. Matanya berbinar saat mendengar ini. Dia berpikir, sepotong informasi tersembunyi yang terkait dengan alur cerita utama. Kedengarannya bagus. Namun, bergabung dengan Black Castle mau tidak mau akan dikendalikan oleh orang lain. Fang Heng mengangkat kepalanya dan bertanya, mengapa kamu begitu yakin aku akan kalah? Wu Xiying berkata, sudah kubilang. Kami sudah menyelidikimu. Kau pasti tidak akan bisa bertahan. Karena kamu begitu percaya diri, mengapa kita tidak bertaruh? Wu Xiying mengerutkan kening. Taruhan macam apa? Kita bertaruh apakah aku bisa menahan tekanan Federasi. Aku akan membuat Federasi sedikit menderita dalam seminggu. Aku tidak hanya bisa menahan tekanan, tapi aku akan membuat Federasi merasakan tekanan yang luar biasa. Percaya? Saya tidak percaya. Jadi, ayo kita bertaruh. Kalau kamu menang, aku akan menandatangani kontrak denganmu untuk bergabung dengan Black Castle. Kalau kamu kalah, ceritakan padaku informasi tersembunyi terkait alur cerita utama zombie apokalipse. Bagaimana? Wu Xiying memandang Fang Heng. Dia merasa Fang Heng terlalu sombong. Mungkin dia terbiasa selalu berhasil dalam segala hal yang dilakukannya, jadi dia yakin bisa mengalahkan Federasi. Ia berpikir, baiklah, biar Federasi memberi pelajaran pada Fang Heng. Namun, dalam hal ini, akan lebih merepotkan untuk membantu Fang Heng mendapatkan otoritas terakhir dunia game di Distrik 7. Dia berkata, taruhan seperti itu tidak ada artinya. Aku tidak akan bertaruh denganmu. Kamu tidak bisa melakukannya. Fang Heng berpikir, dia sebenarnya tidak tertipu. Dia menjilat bibirnya. Dia tahu tidak mudah mendapatkan alur cerita utama yang tersembunyi dari Wu Xiying secara cuma-cuma. Namun saat ini, tampaknya Wu Xiying tidak seharusnya menjadi musuhnya. Dia akan menahannya terlebih dahulu, baru kemudian perlahan memikirkan cara untuk mendapatkan informasi mengenai alur cerita utama darinya. Kau tidak percaya padaku. Tunggu saja, kata Fang Heng. Lalu dia berkata kepada Osborn, bawa dia ke ruang tunggu. Wu Xiying, tinggallah di sini selama 2 hari dan lihat apa yang bisa kulakukan. Wu Xiying berkata, baiklah, aku akan menunggu sampai kamu berubah pikiran. 6 jam berlalu. Mereka berada di ruang penelitian rahasia pasukan pemulung. Dr. Ding, tekanan di dalam pot kultivasi terlalu tinggi. Ding Min mengamati kondisi wadah budidaya dengan ekspresi muram. Setelah merendam bentuk Tyrant dalam larutan khusus selama 6 jam, larutan kuning pucat berubah menjadi limbah cair berwarna biru. Dr. Ding, tekanannya masih naik. Anomali dalam indeks mutasi.
Tubuh cacing sedang terkikis. Dalam 10 menit terakhir transformasi, wujud tiran dalam pot kultivasi berkembang pesat. Berderak, berderit, berderit, berderit. Bila diperhatikan lebih teliti, kaca temperet pada wadah budidaya itu ternyata memiliki beberapa retakan kecil. Suntikan stabilizer tipe 3. Di dalam pot kultivasi, tubuh jantung wujud Tyrant secara bertahap terpelintir dan menumbuhkan sarkoma aneh yang menonjol. Pada saat yang sama, deretan petunjuk permainan muncul di depan mata Fang Heng. Petunjuk, klon zombie Anda, gabungan bentuk Tyrant dan parasit anggur, sedang bertransformasi menjadi tubuh cacing mutan. Tubuh cacing mutan mengendalikan pusat saraf bentuk Tyrant dan menguasai klon zombie. Petunjuk, klon zombie Anda saat ini dalam bahaya besar. Anda dapat menghabiskan 50.000 poin bertahan hidup dan 20 kristal evolusi tingkat 1 untuk menghilangkan bahaya tersembunyi tersebut. Fang Heng menatap pot kultivasi di depannya dan berbisik, konsumsi. Mendengkur, mendengkur. Serangkaian gelembung muncul lagi dalam wadah budidaya. Laporkan, Dr. Ding. Indeks mutasi turun drastis. Tekanan di dalam pot masih meningkat. Di dalam pot budidaya, sarkoma di jantung bentuk Tyrant meledak. Bola mata berwarna kuning menggantikan jantung dan terlihat. Bola mata itu seolah diberi kehidupan, melihat dunia luar. Sungguh hal yang mengerikan. Semua orang yang hadir merasakan ketakutan dari lubuk hati mereka saat melihat bola mata kuning itu. Ding Min menyadari beberapa peneliti ketakutan oleh wujud Tyrant, jadi ia langsung berteriak, tetap tenang. Keluarkan cairan limbahnya, lepaskan tekanan pot kultivasi. Baru pada saat itulah para peneliti kembali sadar dan melanjutkan mengendalikan mesin tersebut. Mendengkur, mendengkur. Cairan limbah berwarna biru dalam wadah budidaya terekstraksi seluruhnya. Klik, pintu wadah budidaya terbuka. Dua wujud tiran melangkah keluar dari dua polong budidaya. Dibandingkan dengan sebelum transformasi evolusi, tinggi kedua bentuk tiran ini telah meningkat pesat. Bahu mereka lebih lebar dan lebih tebal, dan tinggi mereka mencapai lebih dari 3 meter. Osborn merasakan ancaman besar dari para Tyrant. Ia mengulurkan tangannya dan berkata dengan suara berat, hati-hati. Lebih dari selusin elit pasukan pemulung segera berkumpul di depan pot budidaya dan mengarahkan senapan mereka ke dua bentuk Tyrant fusi. Ding Min menatap data di panel kontrol dengan ekspresi aneh. Menurutnya, eksperimen modifikasi hari ini terlalu aneh. Dia sudah siap jika eksperimennya gagal. Tubuh cacing dalam cairan asli tubuh cacing yang tidak diketahui adalah jenis cacing mutan yang sangat aktif dan sama sekali tidak dapat dikendalikan. Begitu mereka menjadi parasit di tubuh wujud Tyrant, mereka pasti akan mencoba mengendalikan saraf pusat wujud Tyrant dan menggunakannya sebagai boneka parasit. Pada awalnya, sebagaimana dugaannya, tubuh serangga itu segera mendapat serangan balasan. Namun, saat wujud Tyrant hampir kehilangan kendali, serangan balik tubuh cacing itu tiba-tiba terhenti. Kekuatan macam apa yang memengaruhi hal ini? Ding Min tak dapat menahan diri untuk menoleh ke arah Fang Heng, mencoba mendapatkan beberapa informasi darinya. Petunjuk, pemain telah menyelesaikan perkembangan wujud fusi Tyrant. Wujud fusi Tyrant telah mendapatkan tambahan baru, tubuh cacing mutan. Pemain dapat memilih untuk menghabiskan 200.000 poin bertahan hidup dan 100 kristal evolusi tingkat 1 untuk memperkuat wujud ini, mempertahankan wujud fusi baru setelah kematian dan kebangkitan. Setelah melihat petunjuk permainan, Fang Heng merasakan sedikit sakit di hatinya. Secara teori, setelah penggabungan bentuk cacing mutan, kemampuan bentuk penggabungan Tyrant sudah cukup untuk dibandingkan dengan bentuk kehidupan tingkat 5. Namun, konsumsi evolusi juga sangat besar. Untungnya, setelah menguasai keterampilan okultisme dasar, tanda di punggung tangan dapat menyimpan kristal evolusi. Jika tidak, hanya mengandalkan kristal evolusi tingkat 1 di gudang pasukan pemulung tidak akan cukup untuk evolusi. Dah, wujud Tyrant yang berubah sangatlah besar, dan setiap langkah yang mereka ambil sangatlah berat. Mereka melangkah maju dan berdiri di depan Fang Heng. Bentuk bola mata kuning tumbuh dari jantung asli wujud tiran. Bentuk bola mata kuning itu menatap Fang Heng dari atas ke bawah. 445, zombie bisa lari. Petunjuk, Anda telah menghabiskan 400.000 poin bertahan hidup dan 200 kristal evolusi tingkat 1. Klon zombie Anda telah menyelesaikan wujud fusi Tyrant, transformasi tubuh cacing mutan fusi saat ini, parasit anggur, wujud Tyrant, tubuh cacing mutan. Petunjuk, bola mata telah mengendalikan sistem saraf pusat wujud tiran. Wujud tiran telah menerima peningkatan yang lebih besar. Beberapa kemampuan aslinya telah berubah.
Makhluk, zombie tiran, bentuk fusi. Keterampilan dasar. Keahlian, mayat zombie. Deskripsi skill, efek pasif. Tidak terpengaruh oleh sebagian besar mantra mental. Tidak terpengaruh oleh sebagian besar virus penyakit. Tidak memiliki kekuatan mental. Tidak memiliki energi. Peningkatan HP tambahan sebesar 300%. Catatan, klon zombie tidak memiliki kemampuan untuk menginfeksi. Penggabungan bentuk bola mata yang bermutasi dan sistem saraf pusat. Deskripsi, bola mata yang bermutasi mengendalikan sistem saraf pusat wujud Tyrant. Bola mata ini akan mengoordinasikan fungsi fisiologis seluruh bagian wujud Tyrant untuk mencapai efek yang lebih baik. Keahlian, bola mata yang bermutasi, gabungan lengkap keahlian terkait dari armor tanaman merambat mayat dan bentuk Tyrant. Deskripsi keterampilan, setelah transformasi wujud cacing bermutasi selesai, wujud bola mata bermutasi jantung akan menggantikan fungsi otak dan jantung. Wujud fusi Tyrant memiliki kemampuan berpikir tingkat rendah. Efek skill 1, wujud Tyrant fusi akan mendapatkan tambahan 550% dari HP dasar dan tambahan 1,5% dari kecepatan pemulihan HP maksimum per detik. Selain bola mata yang bermutasi, bagian tubuh lainnya akan menerima 85% pengurangan kerusakan akhir saat menerima sebagian besar kerusakan normal tidak termasuk kerusakan korosif, kerusakan penembus armor, kerusakan mantra, del. Efek skill 2, wujud tiran fusi memiliki kecerdasan dasar dan dapat mengendalikan senjata berat. Level skill senjata akan mengikuti level skill pemain yang relevan. Karena ukuran wujud fusi yang besar, ia tidak dapat mengendalikan senjata ringan. Wujud fusi dapat berlari. Tambahan 105 poin kekuatan, 40 poin kelincahan, dan 95 poin vitalitas akan ditambahkan ke wujud fusi. Efek skill 3, intimidasi. Bentuk bola mata yang bermutasi dapat mengurangi tekad musuh sebesar 5 poin dan menjalani tes tekad setiap 60 detik. Kegagalan lulus tes akan mengakibatkan efek ketakutan. Keahlian, tanaman merambat fusi. Efek skill, wujud Tyrant fusi dapat mengambil inisiatif untuk memanjangkan sulur dari lengannya untuk membantu, menyerang, dan bertahan. Saat menyerang, ada kemungkinan menyebabkan musuh terjerat sulur dan mengurung mereka. Keahlian, parasit cacing mutan. Efek skill 1, wujud Tyrant fusi memiliki parasit cacing mutan yang tidak diketahui. Ketika wujud Tyrant fusi mati, tubuh cacing ungu yang tidak diketahui akan merangkak keluar dari mayat, dan tubuh cacing tersebut dapat menyerang musuh. Tubuh cacing tersebut dapat menyebabkan infeksi, membuat musuh menjadi zombie generasi kedua. Efek skill 2, bentuk Tyrant fusion juga dapat mengambil inisiatif untuk melepaskan tubuh cacing ungu yang tidak diketahui untuk menyerang musuh. 50 tubuh cacing dapat dipulihkan per jam. Maksimal 500 tubuh cacing ungu dapat disimpan, waktu pendinginan, 6 jam. Keterampilan, evolusi yang gegabah. Deskripsi skill, ketika HP mayat zombie turun di bawah 20%, ia akan otomatis memasuki tier 2. Ketika tubuh cacing mutan berevolusi, tubuhnya akan mengembang dengan cepat, memulihkan 100% HP. HP maksimum meningkat menjadi 3000%. Kecepatan gerak berkurang 80%. Poin kekuatan meningkat 300%. Kecepatan pemulihan HP meningkat 1000%. Beberapa skill asli tidak akan efektif setelah evolusi nekat selesai. Dingmin berkata, uji coba selesai. Modifikasi berhasil. Dia menundukkan kepalanya untuk merekam sambil melaporkan semua data modifikasi bentuk cacing mutan kepada Fang Heng. Fang Heng berbisik pada dirinya sendiri, dibandingkan dengan Nemesis dari perusahaan meteorit, modifikasi bentuk cacing mutan memiliki peningkatan yang lebih besar. Ia memiliki tingkat kecerdasan yang lebih tinggi dan dapat menggunakan senjata canggih. Secara teori, ia dapat memahami sebagian bahasa manusia dan dapat belajar. Kami percaya bahwa bentuk bola mata yang baru tumbuh di jantung telah sepenuhnya menggantikan fungsi otak. Bahkan mungkin memiliki efek khusus pada jiwa. Itu luar biasa. Dia sudah mendapatkan semua data bentuk modifikasi dari petunjuk permainan. Butuh beberapa menit baginya untuk memahami dengan saksama keterampilan bentuk fusi Tyrant. Menurut Fang Heng, selain peningkatan tambahan pada setiap atribut, kemampuan terkuat dari wujud cacing mutan Tyrant adalah kemampuannya untuk berlari. Para zombie bisa berlari. Kelincahan wujud Tyrant telah meningkat pesat. Ia memiliki kemampuan berburu yang kuat. Yang juga menakjubkan adalah ia bisa menggunakan senjata berat. Di masa depan, ia dapat menggunakan peluncur roket berat untuk membombardir gedung-gedung. Satu-satunya masalah adalah kurangnya peluncur roket. Produksi peluncur roket dalam permainan itu sangat sulit,
dan jumlahnya sangat sedikit. Ia juga memiliki kemampuan bertahan. Tubuh fusi Tyrant hanya memiliki satu kelemahan, yaitu bola mata, dan kerusakan akhir yang diterima oleh semua bagian lainnya akan berkurang sebesar 85%. Selain itu, pemulihan HP maksimumnya adalah 1,5% per detik. Itu adalah perisai tubuh yang sebenarnya. Terlebih lagi, bentuk Tyrant dapat menyebarkan tubuh cacing ungu kecil dari tubuhnya. Fang Heng bergumam dalam hati, aku tidak tahu bagaimana efek spesifik dari tubuh cacing itu. Aku harus memikirkan cara untuk menguji efek yang sebenarnya. Dia bersiap untuk mencari kesempatan menguji keefektifan pertarungan sesungguhnya dari wujud fusi Tyrant. Lalu dia berkata, Osborn. Ya, di sini, kata Osborn. Dia akhirnya sadar kembali. Bola mata yang terus berputar di bahu wujud fusi Tyrant membuatnya tanpa sadar merasakan hawa dingin menjalar ke tulang punggungnya. Bagaimana situasi di kota Edge Creek sekarang? Tanya Fang Heng. Yah, kita tidak memiliki cukup pasukan militer yang dikerahkan di kota Edge Creek. Setengah jam yang lalu, sekelompok penyintas melancarkan serangan ke kota Edge Creek. Komandan Roche segera memimpin tim kembali untuk memberikan dukungan segera setelah menerima berita itu. Mungkin mereka sudah mencapai kota Edge Creek. Tapi situasinya tidak optimis, kata Osborn. Oke, apa kita punya peluncur roket di markas kita? Ya, saat ini kami memiliki total 18 orang. Fang Heng menyipitkan matanya. Baiklah, mari kita mulai dengan mereka. Selagi dia bicara, wujud Tyrant fusi maju 2 langkah dan berdiri di depannya. Ia berlutut dengan satu lutut dan mengulurkan tangan kanannya ke depan. Fang Heng melangkah maju di sepanjang lengan kanan wujud Tyrant dan berdiri di bahu wujud Tyrant yang lebar dan tebal. Osborn, bawa aku ke gudang senjata, katanya. Osborn mengangkat kepalanya dan menatap Fang Heng di bahu sosok tiran. Baru kemudian ia bereaksi. Ya, kata Osborn. ... Malam tiba, wujud Tyrant fusi setinggi 3 meter berlari liar di jalan utama. Fang Heng duduk di bahu lebar sosok tiran itu. Angin dingin bertiup di wajahnya. Wujud Tyrant memiliki kekuatan fisik tak terbatas. Saat berlari dengan kecepatan penuh, kecepatan geraknya jauh lebih cepat daripada kecepatan truk besar. Di kejauhan, suara tembakan terdengar. Kota Edge Creek dilalap api. Pos komando sementara Federasi berada di luar kota Edge Creek. Komandan Liang Hucheng dengan tenang memerintahkan tim pemain untuk bertarung. Seperti yang diharapkan atasannya, setelah menyerang Dark Knights, kekuatan tempur seluruh pasukan Scavenger sangat melemah, dan kemampuan bertahan kota Edge Creek juga sangat berkurang. Setelah lebih dari 1 jam serangan terus-menerus, pertahanan pinggiran kota Edge Creek telah berhasil ditembus. Selanjutnya, mereka hanya perlu membersihkan sisa-sisa pejuang perlawanan pasukan pemulung di kota itu. Kota Edge Creek hendak mendapatkan kembali kedamaian. Liang Hucheng sudah memikirkan tentang bagaimana menulis laporan ketika dia kembali dan bagaimana mendapatkan hadiah dari atasannya. Ledakan, ledakan. Tepat pada saat itu, 2 ledakan menarik kembali perhatian Liang Hucheng. 446, uji tempur sebenarnya. Liang Hucheng berpikir, apa yang terjadi? Apakah itu dukungan musuh? Dia mendapati Kam sementara itu berada dalam kekacauan skala kecil. Dia berkata tanpa kata, peluncur roket. Sambil melihat ke arah datangnya peluncur roket, dia terkejut. Dia berpikir, apa itu? Di lereng tinggi yang jauh dari kota Edge Creek, ada 2 bayangan hitam besar. 2 zombie raksasa masing-masing membawa peluncur roket di pundak mereka. Desir, desir, ledakan, ledakan. Mereka terus-menerus menembaki Kam sementara dengan peluncur roket. Liang Hucheng berpikir, zombie yang bermutasi. Mengapa mereka begitu besar? Beberapa pikiran terlintas dalam benaknya dalam sekejap. Peluncur roket yang mendarat di Kam sementara langsung meledakkan Kam sementara, sehingga mengurangi daya tahan bangunan secara signifikan. Selain itu, beberapa pemain malang yang terkena peluncur roket langsung tewas. Setelah menembakkan lebih dari 10 peluncur roket, 2 wujud Tyrant fusi melemparkan peluncur roket ke samping dan bergegas menuju Kam sementara Federasi. Liang Hucheng berpikir, monster macam apa mereka? Kenapa mereka bisa lari? Dia benar-benar terkejut. Keringat dingin mengalir di wajahnya. Dia belum pernah melihat zombie aneh seperti itu sebelumnya. Dia berteriak, kalian semua, berkumpul, hentikan mereka. Para pemain Federasi segera mengatur serangan balik. Mereka mengangkat senjata dan mulai menyerang wujud-wujud Tyrant fusi yang menyerbu dari kejauhan. Para wujud Tyrant fusi menyilangkan tangan di depan dada.
Mereka menghalangi bagian depan mata mereka yang terletak di jantung, bergegas menuju perkemahan dengan panik. Para pemain berusaha sekuat tenaga untuk menarik pelatuknya. Namun, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat melukai dua monster di depan mereka. Mereka hanya bisa menyaksikan ketika wujud tiran menyerbu ke arah mereka. Bagian yang tidak rentan dari wujud fusi Tyrant mengalami pengurangan kerusakan sebesar 85%. Pertahanan mereka yang kuat hampir mengabaikan serangan semua senjata ringan. Ledakan, wujud tiran fusi itu menerobos masuk ke kamp sementara dalam waktu kurang dari semenit. Mereka mengangkat tinju besar mereka dan menghantam pagar pertahanan di luar kamp sementara. Bang! Pagar sementara yang diperkuat, yang telah dibangun dengan susah payah oleh para pemain, hancur oleh tinju wujud fusi Tyrant. Bahkan pemain yang bersembunyi di balik pagar hancur berkeping-keping, hanya menyisakan sedikit darah di bar kesehatannya. Ia langsung terjerembab ke dalam koma yang nyaris merenggut nyawa. Liang Hucheng bingung. Ia berpikir, apa yang terjadi? Senjata ringan biasa sama sekali tidak efektif melawan mereka. Mereka memanfaatkan pertahanan kota Edge Creek yang lemah kali ini. Mereka mengira kota Edge Creek tidak akan mendapat bala bantuan, jadi mereka memutuskan untuk melancarkan serangan mendadak. Mereka tidak siap menghadapi makhluk besar. Mereka tidak menyiapkan senjata berat apapun sebelumnya. Mereka hanya dapat mencoba beberapa senjata kimia. Dia berteriak, "Howitzer, Howitzer, bersiaplah, menyerang." Ledakan, ledakan, Howitzer itu dengan akurat membombardir tubuh Tyrant wujud fusi. Bagian-bagian yang terkena Howitzer langsung menguap menjadi kabut putih. Bau busuk menyebar. Bentuk tiran fusi itu bergoyang mundur dan membeku selama beberapa detik. Liang Hucheng berpikir, efektif. Kerusakan korosif efektif pada mereka. Dia sangat gembira. Namun, mereka dengan cepat pulih dari kerusakan korosif dalam waktu kurang dari beberapa detik. Kedua wujud Tyrant fusi itu terus mengayunkan tinju besar mereka untuk menyerang pertahanan sementara di luar kamp. Mata Liang Hucheng dipenuhi ketakutan. Dia menyadari bahwa garis pertahanan kamp itu seperti selembar kertas di depan dua zombie yang bermutasi. Liang Hucheng berpikir, dari mana kedua monster ini berasal? Sebuah pikiran menakutkan muncul dalam benak Liang Hucheng. Dia berpikir, mungkinkah itu Fang Heng? Jelas, mereka ada di sini untuk mendukung pasukan pemulung di Edge Creek Town. Fang Heng dapat mengendalikan wujud tiran, dan dia juga merupakan komandan baru pasukan pemulung. Mungkinkah kedua monster ini juga berada di bawah kendali Fang Heng? Jika memang begitu, wakil komandan berbisik dari samping, Howitzernya sudah habis. Kapten, apa yang harus kita lakukan? Kedua monster ini jelas sudah tier 5. Kita tidak bisa menahan mereka. Liang Hucheng berkata, baiklah. Ia pun tersadar. Ia merasa geram dan berbalik untuk memandang Edge Creek Town sekali lagi. Dia berpikir, sungguh menyebalkan. Kita sudah sangat dekat untuk menaklukkan kota Edge Creek. Sialan, dia berharap bisa menamparkan dirinya sendiri. Ia berpikir, berhentilah memikirkan Edge Creek Town. Yang terpenting sekarang adalah meninggalkan tempat ini dengan selamat. Semoga kedua makhluk ini sama-sama bodoh. Saya berharap sebanyak mungkin orang bisa melarikan diri. Liang Hucheng segera memberi perintah. Mundur, segera berpencar dan mundur. Di dalam Edge Creek Town, Scavenger Army sudah hampir tidak mampu bertahan. Sejumlah besar pemain federasi telah menerobos pertahanan luar dan memasuki bagian dalam kota Edge Creek. Roche siap menerima nasib kematiannya. Tetapi dia tiba-tiba menyadari bahwa serangan musuh tiba-tiba melemah. Dan mereka bahkan mulai mundur secara tertib. Roche berpikir, apa yang terjadi? Dia mengamatinya lebih dekat, lalu merasa gembira. Di luar kota Edge Creek, kamp sementara yang dibangun oleh kelompok penyintas tampaknya telah diserang dan berubah menjadi kacau. Roche berpikir, mungkinkah tim pendukung telah datang? Dia berteriak, hahaha, para pejuang pemberani, ikuti aku dan maju bersama. Dia mengangkat kepalanya dan meminum sisa ramuan suci, mencoba mengumpulkan kembali anggota pasukan pemulung yang tersisa dan mendapatkan kembali kendali atas kota Edge Creek. Roche berkata, Komandan, lebih dari 10 menit kemudian, Roche kembali ke kota Edge Creek bersama anggota pasukan pemulung yang tersisa, hanya untuk melihat Fang Heng berdiri sendirian di sana. Dia bertanya, Komandan, mengapa Anda ada di sini? Roche tidak menyangka akan melihat Fang Heng di sini. Ia melihat ke belakang Fang Heng. Di belakangnya adalah kamp sementara Federasi, yang telah menjadi reruntuhan. Dia bertanya, hanya kamu sendiri.
Fang Heng berkata, iya. Fang Heng teralihkan oleh pengendalian bentuk Tyrant Fusi untuk mengejar federasi, jadi dia menjawab dengan santai. Ini adalah pertama kalinya Fang Heng mencoba mengendalikan bentuk Tyrant untuk mengejar musuh setelah mereka bisa berlari. Sayangnya, ketika federasi mundur, mereka terpecah menjadi beberapa tim dan berlari ke arah yang berbeda, dan mereka bahkan meninggalkan beberapa tim untuk menghalangi pengejaran wujud Tyrant Fusi. Melihat Fang Heng, Roche tidak dapat menahan perasaan sedikit terkejut. Kelompok elit yang mengikutinya pun merasa hal itu tidak masuk akal. Mereka berpikir, apa yang terjadi? Hanya Komandan Fang Heng saja. Kelompok musuh itu semuanya dikalahkan olehnya sendirian. Fang Heng bertanya, bagaimana situasi di kota Edge Creek sekarang? Dia menarik pandangannya dari jauh dan memerintahkan wujud Tyrant Fusi untuk kembali. Setelah memusnahkan 4 tim kecil federasi, wujud tiran telah kehilangan jejak musuh sepenuhnya. Roche berkata, kota Edge Creek telah mengalami kerusakan parah. Untungnya, dukungan Anda tepat waktu, dan setidaknya kerusakannya tidak sampai disita. Ia menyeka darah di sudut mulutnya sambil berbicara. Dan secara naluriah ia meraih ramuan Panglima Perang di pinggangnya, hanya untuk mendapati ramuan itu telah habis. Ia berkata, Komandan, kami kembali terburu-buru. Material cadangan strategis tidak mencukupi. Fang Heng berkata, oke, terima kasih atas kerja kerasmu. Aku akan meminta Osborne mengirimkan sejumlah materi sesegera mungkin. Dia membuat perkiraan kasar dalam hatinya. Kedua bentuk Tyrant Fusi ini adalah zombie mutasi tingkat 5. Sesuai dugaannya, kekuatan wujud Tyrant Fusi telah mencapai kekuatan standar zombie mutasi tier 5 dalam pertempuran penyerbuan lapangan. Hanya dengan mengandalkan efek pasif bentuk Tyrant yang memiliki lebih dari 100 atribut serangan dan 85% pengurangan kerusakan pada bagian non-vital, mereka dapat berhasil membujuk pemain federasi untuk berhenti. Data uji masih belum cukup. Fang Heng belum mencoba efektivitas tempur sebenarnya dari skill parasit mutan tersebut. Dia masih bersemangat. Meski sudah sangat larut, ia tetap memutuskan untuk menunggu hingga ujian selesai sebelum offline. 447, Parasit Cacing Mutan. Fang Heng menoleh dan melirik ke arah Liang Hucheng dan yang lainnya mundur. Dia bertanya, Roche, apakah kamu kenal kelompok yang menyerang kota Edge Creek? Tahukah kamu di mana benteng mereka? Roche berkata, aku tahu. Kelompok itu ada di daerah sebelah, sekitar 6 km dari sini. Mereka sudah datang untuk mengganggu kita lebih dari sekali sebelumnya. Dia menggertakkan giginya ketika menyebutkan Liang Hucheng dan anak buahnya. Dia berkata, beberapa kali terakhir kami membiarkan mereka kabur. Saya tidak menyangka mereka akan memanfaatkan kekurangan penjagaan kami untuk melancarkan serangan diam-diam. Fang Heng bersenandung tanda setuju. Dia berkata, baiklah, bawa aku ke sana. Sebuah cahaya melintas di mata Roche. Dia berpikir, Komandan akan membantu kita membalas mereka. Tiba-tiba, Roche dan anggota pasukan pemulung yang tersisa merasakan hasrat membara untuk bertarung. Mereka menjawab serempak, siap. Komandan, ... Liang Hucheng kembali ke tempat perlindungan dengan sekelompok prajurit yang kalah. Itu mimpi buruk. Dia merasa seperti baru saja mengalami mimpi buruk dan mempertaruhkan nyawanya untuk bertahan hidup di medan perang. Dia basah kuyup oleh keringat. Dia yakin bahwa zombie tak dikenal yang ditemuinya sebelumnya pastilah zombie mutasi tingkat 5. Dia berganti ke pakaian bersih dan segera kembali ke pos komando tempat penampungan untuk membuat pengaturan. Dia bertanya, apakah kamu sudah memberitahu atasan tentang pertempuran sebelumnya? Seorang prajurit federasi berkata, ya, Pak. Situasi terkait telah dilaporkan kepada atasan kami sesegera mungkin. Saat ini kami sedang mengumpulkan sebagian rekaman medan perang. Setelah selesai, kami akan segera laporkan. Anomali terdeteksi di luar tempat penampungan. Liang Hucheng bertanya, apa? Prajurit federasi berkata, anomali terdeteksi. Mungkin itu zombie tingkat tinggi. Kemudian dia mengalihkan gambar layar besar ke gambar yang ditangkap kamera pengawas di luar tempat penampungan. Dia mengatakan, lokasi anomali telah ditempatkan di layar pengawasan. Di layar, kamera memperkecil tampilannya. Kelopak mata Liang Hucheng berkedut. Dia berpikir, ini, dia melihat dua sosok tinggi itu sekali lagi. Dia berteriak tanpa suara, benar. Itu mereka, dua zombie mutasi tingkat 5 yang pernah kutemui sebelumnya. Mereka benar-benar mengejar kami sampai ke tempat penampungan. Saya bisa bertemu mereka di mana-mana. Ekspresi Liang Hucheng sedikit berubah.
Ia masih khawatir dengan apa yang baru saja terjadi, tetapi kini ia menjadi semakin gugup. Dia berteriak, "Cepat, konfirmasikan identitas zombie itu." Petugas peneliti di tempat penampungan segera membuat perbandingan, dengan mengatakan, konfirmasikan mereka adalah zombie bermutasi tingkat tinggi. Tidak ada yang cocok di basis data. Ukuran mereka mirip dengan zombie bentuk Tyrant versi yang diperbesar. Mereka tampaknya berhenti di situ dan tidak menyerang. Pak, 2 zombie mutan tingkat 5 masih berada di luar jangkauan efektif tempat perlindungan kita. Mungkin hanya senapan runduk jarak jauh dan beberapa senjata berat yang bisa melukai mereka. Haruskah kita menyerang? Liang Hucheng berpikir, menyerang. Tentu saja tidak. Dia langsung menolak ide bodoh ini. Dia telah melihat kemampuan bertahan dari zombie mutasi tingkat 5. Bahkan jika 2 zombie mutasi tingkat 5 itu berdiri diam, mereka tidak akan terluka parah pada jarak sejauh itu. Dia tidak tahu mengapa kedua zombie mutasi tingkat 5 tidak menyerang. Namun akan lebih merepotkan lagi jika mereka mengambil inisiatif menyerang dan menarik perhatian mereka. Maka Liang Hucheng berkata, tidak perlu. Jangan menyerang untuk saat ini. Semua orang memasuki kondisi kritis. Kirim sinyal darurat ke tempat perlindungan terdekat dan terus amati. Yang lain berteriak, mengerti. Seorang wakil komandan merasa khawatir dan bertanya, apakah kita perlu mengirim tim untuk memeriksanya? Liang Hucheng berkata, tidak perlu. Fang Heng saat ini berada di dekat jalan sekitar kurang dari 1 kilometer dari tempat perlindungan. Dia melompat dari bahu Tyrant dan mengamati tempat perlindungan milik Federasi dari jauh. Dari jauh, ini adalah tempat perlindungan berukuran sedang. Secara teori, tempat perlindungan serupa tidak akan dilengkapi dengan senjata sinar. Roche juga melompat dari bahu wujud Tyrant fusi dan mengikuti Fang Heng. Sepanjang perjalanan, Roche sangat terkejut. Ini adalah pertama kalinya ia menemukan bahwa mayat zombie berukuran raksasa dapat digunakan sebagai alat penggerak. Setelah mendarat, Roche dengan hati-hati mengamati 2 mayat zombie berukuran raksasa. Dia berpikir, apakah mereka orang-orang yang menghabisi seluruh pasukan penyintas? Tanpa sadar dia mengalihkan pandangannya ke bola mata di dada wujud tiran itu. Dia merasakan perasaan gelisah dan tidak nyaman yang kuat dari lubuk hatinya, jadi dia buru-buru mengalihkan pandangannya dari bola mata itu. Mereka menunggu di tempat selama hampir 3 menit, tetapi Fang Heng tidak bergerak atau berbicara. Roche tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Komandan, apakah kita masih menunggu bala bantuan? Fang Heng tetap diam seperti biasa. Roche mengerutkan kening. Ia menyadari Fang Heng tampak sedang fokus mengendalikan sesuatu dan tidak punya waktu untuk menjawab pertanyaannya. Tiba-tiba, Roche mendengar beberapa suara yang sangat lemah. Suaranya seperti gemerisik samar. Menatap ke arah asal suara itu, Roche tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah. Dia berpikir, apa benda-benda itu? Ia menyipitkan mata ke arah mereka dengan saksama. Cacing-cacing ungu tua yang tak terhitung jumlahnya seukuran kuku merayap keluar dari kulit retak kedua mayat zombie raksasa itu. Tubuh cacing ungu merambati kaki mayat zombie hingga ke tanah dan dengan cepat menyebar ke depan. Roche tiba-tiba terkejut. Ia melihat ke arah tubuh-tubuh cacing itu menyebar. Lalu ia mengangkat kepalanya untuk melihat tempat perlindungan di depannya. Keahlian, parasit cacing mutan. Fang Heng sangat terkonsentrasi. Mengendalikan tubuh cacing ungu yang merangkak keluar dari wujud Tyrant fusi sangatlah sulit, dan membutuhkan banyak energi. Dia harus mengerahkan seluruh kemampuannya. Para pemain masih berada di tempat perlindungan berukuran sedang milik Federasi. Di atas menara penjaga yang menjulang tinggi, para pemain elit Federasi sepenuhnya fokus, menatap 2 bayangan hitam di kejauhan. 10 menit telah berlalu. Kedua bayangan hitam itu tidak bergerak sama sekali. Tak seorang pun menyadari bahwa ada banyak sekali tubuh cacing ungu kecil di tanah yang dengan cepat mendekati kam. Gelombang pertama tubuh cacing memanjat menara penjaga garis pertahanan di luar tempat perlindungan. Lin Yueping adalah penembak jitu elit Federasi, dan ia memperoleh keterampilan bakat menembak jarak jauh yang kuat setelah memasuki permainan. Dia telah menatap kedua zombie mutasi tingkat 5 itu untuk waktu yang lama. Dia tidak dapat menahan diri untuk bergumam pada dirinya sendiri, apa sebenarnya kedua monster itu. Melalui teropong itu, dia dapat melihat bola mata di jantung monster itu, dan dia pun ketakutan. Salah satu teman berkata, "Kudengar mereka zombie mutasi tingkat 5. Hati-hati, mereka tidak mudah dihadapi." Teman yang lain berkata, "Kudengar pasukan pemulung yang menciptakannya. Saya tidak yakin.
Tapi bos kami baru saja bertemu mereka, dan dia sangat menderita. Di menara penjaga, Lin Yueping dan dua orang lainnya tengah menatap mayat-mayat zombie berukuran raksasa di kejauhan melalui teropong mereka. Mereka tidak menyadari bahwa sesosok cacing ungu dengan cepat memanjat tangga menuju menara penjaga. Tubuh cacing itu merayap di lantai hingga ke kaki Lin Yueping, memanjat sepatunya dan merangkak ke celananya. Tiba-tiba, Lin Yueping bergidik dan berteriak kaget. Dia berteriak, "Apa itu?" Petunjuk permainan segera terlintas di matanya. Petunjuk, Anda telah diserang oleh tubuh cacing tak dikenal, menerima 2 poin kerusakan. Petunjuk, indeks infeksi Anda sedikit meningkat. Petunjuk, Anda telah diserang oleh tubuh cacing yang tidak dikenal. Lin Yueping merasakan sesuatu merayap di celananya. Tanda peringatan merah yang dilihatnya menegaskan bahwa ia dalam masalah. Dua rekan lainnya di menara penjaga bertanya, "Ada apa?" Mereka bingung, meletakkan senapan runduk mereka dan menatap Lin Yueping. Lin Yueping berkata, "Ada sesuatu yang merayap di kakiku." 448, infeksi. Lin Yueping mengerutkan kening. Sambil berbicara, ia segera mengeluarkan pisau tempur dari ranselnya dan menyayat ujung celananya. Apa itu? Setelah merobek kaki celananya, mereka melihat serangga ungu kecil di tulang kering Lin Yueping. Mulut serangga yang tajam itu telah menghasilkan luka yang panjang dan tipis pada kulit tulang kering Lin Yueping. Darah merah tua mengalir keluar dari lukanya. Lin Yueping merasakan hawa dingin di hatinya. Salah seorang temannya melihat hal itu dan segera mengulurkan tangan untuk menangkap serangga itu dan mencoba mencubitnya hingga mati. Namun, pada detik berikutnya, serangga itu tampaknya telah merasakan bahaya sebelumnya dan benar-benar mengebor luka tersebut. Dalam sekejap, benjolan kecil muncul di kulit tulang kering Lin Yueping. Mendesis. Dua sahabat lainnya tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut saat melihat ini, dan mereka terkesiap. Benjolan itu tampak bergerak cepat di dagunya, lalu memasuki perutnya dan menghilang. Keduanya menatap Lin Yueping pada saat yang sama, wajah mereka dipenuhi dengan kengerian. Wajah Lin Yueping bahkan lebih pucat dari sebelumnya. Permainan Hin terus berkedip. Petunjuk, serangga mutasi yang tidak diketahui sedang mencoba menjadi parasit bagi Anda. Petunjuk, infeksi Anda meningkat secara signifikan, harap berhati-hati. Petunjuk, bug yang tidak diketahui sedang mencoba mengendalikan sistem saraf pusat Anda. Petunjuk diperoleh dari tingkat kesulitan permainan rendah berdasarkan berbagai atribut dasar Anda. Sistem saraf pusat Anda akan terinfeksi oleh bug yang tidak diketahui dalam waktu 28 detik. Anda dapat memilih untuk menghabiskan 1.500 poin bertahan hidup dan mendapatkan tambahan 180 detik untuk melindungi sistem saraf pusat Anda dari infeksi. Petunjuk, Anda telah menghabiskan 1.500 poin bertahan hidup. Temukan cara untuk mengeluarkan parasit yang terinfeksi dari tubuh Anda sesegera mungkin. Dalam sekejap, wajah Lin Yueping berubah pucat pasi. Kedua sahabat lainnya juga menatapnya dengan kaget. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang dikatakan petunjuk permainan? Lin Yueping membuka mulutnya dan hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba, pupil matanya membesar beberapa kali lipat. Dia melihat sesuatu yang lebih mengerikan dan mengangkat tangannya ke depan. Hati-hati. Detik berikutnya, mereka mendengar suara gesekan yang sangat pelan. Itu seperti cacing yang menggeliat. Mereka berdua secara naluriah berbalik dan melihat ke arah yang ditunjuk Lin Yueping. Cacing-cacing ungu kecil lainnya memanjat dinding menara penjaga dan dengan cepat berkumpul ke arah mereka bertiga. Apa-apaan? Minggir, minggir, dah. Dalam keputusasaan, keduanya segera menembak, mencoba membunuh cacing ungu kecil itu. Di markas komando tempat perlindungan, Liang Hucheng masih dengan cemas menunggu bala bantuan. Suara tembakan memecah kesunyian malam. Liang Hucheng terkejut dan langsung melihat keluar jendela. Dia memperhatikan sesuatu tampaknya telah terjadi di menara penjaga di luar. Ada apa di sana? Kenapa mereka menembak? Mencoba menghubungi komunikator. Begitu dia selesai berbicara, serangkaian teriakan minta tolong terdengar dari komunikator. Serangga. Dari mana serangga itu berasal? Infeksi. Bunuh mereka cepat. Mereka akan menyebarkan virus zombie. Liang Hucheng tiba-tiba merasakan firasat buruk. Ia segera menekan tombol komunikasi dan berteriak ke mikrofon, "Bak apa?" Jelas. Serangga ungu. Serangga. Dia merangkak ke tubuh Hua Hongliang. Sialan. Dor. Transformasi zombie. Dia terinfeksi virus zombie.
Perangkat komunikasi itu segera dipenuhi dengan teriakan dan suara tembakan. Liang Hucheng melihat keluar jendela lagi. Dalam beberapa detik, suara tembakan terdengar dari hampir seluruh menara penjaga. Menara penjaga di dalam tempat perlindungan kacau balau. Namun, dari sudut pandang pusat komando mereka, menara penjaga tidak menerima serangan apapun dari luar. Liang Hucheng merasakan dingin di punggungnya. Dia bahkan tidak tahu dari mana datangnya bahaya itu. Bayangan musuh masih jauh dan tak bergerak. Pertahanan menara penjaga tempat perlindungan telah dinyatakan runtuh. Apa yang harus mereka lakukan selanjutnya? Segera, setelah menduduki menara penjaga, cacing ungu memanjat tembok di belakang mereka. Meriam otomatis biasa tidak dapat mendeteksi cacing-cacing kecil itu. Mereka dengan mudah menerobos batas garis pertahanan, memanjat tembok, dan memasuki tubuh prajurit federasi di tembok tersebut. Dalam sekejap mata, teriakan dan suara tembakan menyebar ke garis pertahanan tembok kota. Seluruh tempat penampungan menjadi kacau dalam sekejap. Bisakah seseorang memberitahuku apa yang sedang terjadi? Di ruang komando, prajurit federasi saling memandang. Tak seorang pun menjawab. Mereka semua melihat ketakutan di mata mereka. Dalam keheningan, salah satu prajurit tiba-tiba mengubah ekspresinya dan berkata, "Tuan, ada yang salah dengan zombie tier 5. Mata Liang Hucheng melebar karena terkejut, dan dia berbalik untuk melihat layar besar. Kedua bayangan hitam di kejauhan mulai bergerak. Saat itu, seluruh tempat penampungan sedang kacau. Mereka tidak punya waktu untuk menghadapi dua sosok tiran itu. Petunjuk, tubuh mutan Anda telah selesai menjadi parasit dan telah menguasai sistem saraf pusat. Petunjuk, Anda telah mengendalikan parasit, tingkat inangnya telah ditentukan, bentuk kehidupan tingkat rendah, tidak memiliki keterampilan, kemampuan infeksi dasar. Petunjuk, kekuatan mentalmu sudah terkuras, kamu tidak bisa lagi mengendalikannya. Petunjuk, menggunakan kekuatan mental secara paksa untuk mengendalikannya akan menyebabkan reaksi balik, harap berhati-hati. Dia merasa pusing. Fang Heng menarik napas dalam-dalam dan meneguk sebotol kopi. Kabar baiknya adalah pemain dan NPC akan menjadi zombie setelah terinfeksi serangga yang bermutasi. Meskipun atribut mereka tidak berbeda dari zombie biasa tingkat rendah di luar, mereka memiliki indeks infeksi tambahan pada serangan mereka. Bagian yang sulit adalah Fang Heng merasa sangat sulit mengendalikan mereka. Dalam keadaan normal, mengendalikan fusi bentuk tiran tidak memerlukan banyak kekuatan mental. Namun, mengendalikan cacing ungu yang keluar dari fusi wujud tiran membutuhkan kekuatan mental yang luar biasa. Sedangkan untuk mengendalikan tubuh zombie yang dikendalikan oleh cacing mutan, dibutuhkan kekuatan mental 10 kali lipat lebih besar daripada mengendalikan cacing mutan. Fang Heng menyadari bahwa kekuatan mentalnya, yang tidak pernah digunakannya sejak memasuki permainan, telah berkurang menjadi 0. Setelah beberapa kali mencoba, Fang Heng memilih untuk menyerah sementara. Sudahlah, ia memutuskan untuk mundur selangkah agar tidak perlu mengendalikan zombie yang terinfeksi cacing mutan. Dengan begitu, ia hanya perlu memberi mereka perintah menyerang kapanpun ia mau. Kemampuan parasit cacing mutan telah melampaui ekspektasi Fang Heng. Itu sungguh luar biasa, Komandan. Roche, yang menyaksikan seluruh pertempuran, mengernyitkan bibirnya. Untuk pertama kalinya, dia merasakan ketakutan dari Fang Heng. Itu orang di depannya. Dia telah melihat Fang Heng mengendalikan dua zombie yang bermutasi dan dengan mudah mengubah seluruh tempat perlindungan menjadi reruntuhan. Hanya tim zombie yang tersisa di reruntuhan. Fang Heng perlahan mengalihkan pandangannya. Roche, karena kamu sudah di sini, kenapa tidak kamu bersihkan saja tempat ini? Kamu kenal daerah ini dengan baik, kan? Antar aku ke tempat penampungan berikutnya. Ya, 449, perkembangan baru. Keesokan harinya, matahari sudah tinggi di langit. Fang Heng berbaring di tempat tidurnya dan meregangkan lengannya. Kekuatan fusi dengan bentuk tiran jauh lebih baik dari yang diharapkannya. Tadi malam, ia menghabiskan sepanjang malam di 12 tempat penampungan kecil dan menengah. Baru pada subuh hari ia akhirnya berhenti dan pergi beristirahat. Mungkin karena mengendalikan tubuh mutan itu menguras terlalu banyak semangatnya, Fang Heng masih merasakan kepalanya membengkak setelah dia bangun. Ia duduk di tempat tidur dengan kaki ditekuk dan bermeditasi sejenak. Kemudian, ia merasakan ketidaknyamanan itu perlahan menghilang. Setelah bangun dan mengenakan mantelnya, Fang Heng bersiap untuk mencari sesuatu untuk dimakan. Tepat saat dia meninggalkan ruangan, Xiao Ruoruo dan Mo Yun Xiao berjalan dari ujung jalan setapak yang lain. Saudara Fang Heng, hai,
Apa kabar? Fang Heng melihat mereka berdua dan melambaikan tangan untuk menyapa mereka. Apakah kalian akan keluar? Ya, aku akan bertemu teman. Aku akan membawa Ruo mengunjunginya. Mungkin itu akan membantu pemulihannya. Mo Yun Xiao mengangguk, lalu melanjutkan, ini benar-benar ribut. Sepertinya kau sudah punya rencana, kan? Maaf, apa? Fang Heng tertegun sejenak dan tidak mengerti. Tidak apa-apa, lakukan saja apa yang menurutmu benar. Kalau kamu butuh bantuan, aku akan datang. Mo Yun Xiao menepuk bahu Fang Heng. Semoga berhasil. Aku tahu kamu akan berjuang sampai akhir. Semoga beruntung, saudara Fang Heng. Apa yang terjadi? Apakah itu pujian? Pikir Fang Heng. Fang Heng tercengang. Sebelum ia sempat bertanya, sebuah suara keras terdengar dari ujung jalan. Jenius, sesuatu yang besar baru saja terjadi. Dari kejauhan, Mo Jiawei berteriak kegirangan dan berlari dari seberang jalan. Kabar baik, ada berita tentang penelitian meteorit generasi pertama di Distrik 8. Dia baru saja berbicara tentang meteorit generasi pertama. Jantung Fang Heng berdebar kencang. Kalau dihitung jarinya, sudah lebih dari 5 hari sejak dia pergi. Baiklah, aku akan menyiapkan perangkatnya. 5 menit kemudian, aktifkan celah ruang waktu dan bawa aku kembali ke Distrik 8. Tidak masalah. Setelah kembali ke Distrik 8, Fang Heng menyerahkan setumpuk informasi berkas kepada Qiu Yaokang dari ransel lompatan ruang waktunya. Apa ini? Laporan penelitian dan laporan analisis eksperimen awal tentang jaringan Hila. Profesor Ding Min bertanggung jawab untuk melakukan eksperimen ini. Fang Heng berpikir sejenak, lalu menambahkan, Profesor Ding Min sangat baik. Saya rasa kalian berdua akan cocok. Laporan penelitian tentang organisasi Hila. Qiu Yaokang bergumam dan segera membuka berkas itu untuk membolak-baliknya. Ia asyik membaca seolah-olah tidak ada orang lain di sekitarnya. Sederet petunjuk permainan berkelebat di depan Fang Heng. Petunjuk, shelter Anda telah menerima laporan tentang eksperimen Hila. Anda telah memperoleh 10.000 poin kontribusi dari tugas utama Distrik 8. Petunjuk, penampungan Anda telah membuka proyek penelitian khusus eksperimen Hila. Petunjuk, Anda perlu memperoleh lebih banyak informasi untuk membuka akhir alur cerita utama dunia. Fang Heng, ambillah ini. Di sampingnya, Mo Jiawei melemparkan sebungkus masker wajah yang telah disiapkannya sebelumnya kepada Fang Heng. Fang Heng mengangkat tangannya untuk mengambil topeng itu. Item, sampel enigma biru tua, pakaian wanita. Deskripsi, sampel masker wajah inovatif yang dikembangkan oleh perusahaan Meteorite. Terbuat dari bahan-bahan alami murni. Terbuat dari sari rumput laut dalam. Dikombinasikan dengan teknologi perbaikan pori ion negatif terbaru, masker ini dapat memperbaiki kulit secara mendalam. Efek, memberikan kesempatan bagi wanita untuk meningkatkan peringkat kesukaannya. Dapat memulihkan 3 poin rasa kenyang saat krisis. Terima kasih. Topeng misterius berwarna biru tua itu tidak dapat ditemukan di Distrik 7, yang telah kehilangan hari kiamatnya puluhan tahun lalu. Topeng itu hanya dapat ditemukan di Distrik 8, yang baru saja memasuki dunia kiamat zombie. Fang Heng menyadari bahwa karakter peringkat S selalu datang dengan beberapa keanehan. Qiu Yaokang adalah karakter yang baik. Dia akan puas dengan sedikit riset eksperimental. Namun, Ding Min adalah karakter yang merepotkan. Selama dia begadang sepanjang malam, kesetiaannya akan menurun. Saat ini, ia masih harus bergantung padanya untuk mengembangkan solusi tubuh serangga yang tak dikenal itu. Ia berharap topeng itu bisa sedikit banyak memulihkan kesetiaannya. Haha, jenius, aku nggak ngangka benda ini bakal susah banget dicari. Akhirnya aku beli dari seorang pemain. Kamu mau kasih ke siapa, Nona cantik? Mo Jiawei datang sambil tersenyum dan mengedipkan mata pada Fang Heng. Coba ku tebak, apakah ini untuk Lucia? Fang Heng tertegun. Lucia juga membutuhkannya. Apakah dia sering begadang akhir-akhir ini? Mungkin karena dia sedikit bersemangat 2 hari ini. Hah, beberapa hari yang lalu, Lucia terus datang mencarimu. Dia mengejarku dan bertanya apakah aku menyembunyikanmu. Lalu, bagaimana aku bisa meyakinkannya? Saat memikirkan pisau berkilau di tangan Lucia, Mo Jiawei tak dapat menahan diri untuk mengecilkan lehernya. Waktu itu aku sedang sibuk mencari masker wajah, tapi aku tidak memberitahunya. Dia mungkin mendengar aku sedang mencari masker wajah dan mengira kamu yang menyiapkan hadiah ulang tahun untuknya. Fang Heng menatap Mo Jiawei dengan curiga. Ini tidak masuk akal. Lucia selalu ceroboh,
bagaimana mungkin dia sampai pada kesimpulan seperti itu? Pikir Fang Heng. Mungkinkah Mo Jiawei mengatakan hal-hal itu untuk menghancurkan namaku? Jenius, ada apa ini? Kenapa kamu menatapku seperti itu? Apa aku salah bicara? Apa kamu memberikan ini pada wanita lain? Tidak apa-apa. Fang Heng diam-diam menyingkirkan topengnya. Saat dia offline, dia akan bertanya kepada kepala pelayan, Paman Sun, untuk melihat apakah dia bisa memberikan sesuatu kepada Lucia di dunia nyata. Kalau tidak berhasil, dia bisa memberinya 2 wujud fusi Tyrant untuk menebusnya. Qiu Yaokang menyimpan laporan percobaannya dan bertanya, Fang Heng, apakah semua catatan percobaan ada di sini? Ya, sejauh ini itu yang kami dapatkan. Bagaimana? Apa kamu menemukan sesuatu? Saya ingin bertemu Dr. Ding Min. Qiu Yaokang mengangguk. Desain eksperimennya sempurna. Dengan baik, Fang Heng terbatuk ringan dan bertanya, saya mengacu pada eksperimen organisasi Hila. Tidak ada apa-apa. Kita bisa melanjutkan penelitian sesuai dengan proses desain eksperimennya. Tanpa sampel yang relevan, saya tidak bisa menemukan petunjuk apapun tentang eksperimen Hila. Victor baru saja menyelesaikan pemeliharaan awal perangkat penghancur ruang angkasa berskala besar ketika dia mendengar percakapan di antara mereka bertiga. Fang Heng, kami sudah mencoba mengumpulkan petunjuk tentang eksperimen Hila terakhir kali kau bertanya. Kami masih belum menemukan informasi apapun terkait tempat perlindungan dari dampak jatuhnya meteorit milik perusahaan. Selain itu, saya sudah memeriksa cetak biru yang Anda berikan secara detail. Konstruksi awal selesai tadi malam, tetapi dalam proses penggunaannya, kami tidak menemukan sinyal apapun yang berisi kotak logam milik organisasi Hila. Fang Heng bingung dan bertanya, kamu tidak dapat menemukan sinyal medan magnet. Apakah area pencarian tidak cukup luas? Bukan begitu. Kurasa ada masalah dengan frekuensi medan magnetnya. Kita tidak bisa menemukan kotak logam yang sesuai. Fang Heng menundukkan kepalanya dan merenung. Kotak logam perusahaan meteorit di distrik 7 dan distrik 8 sedikit berbeda, jadi mereka tidak bisa menggunakan bug ini. Itu mencegah meteorit generasi pertama dihancurkan dalam penelitian, jadi kotak misterinya juga disembunyikan. Fang Heng merasa sedikit bingung. Saya akan terus menindaklanjuti eksperimen organisasi Hila. Kami akan mencari petunjuk tentang tempat perlindungan dari dampak jatuhnya meteorit milik perusahaan tersebut. Saat ini, kami kekurangan sel organisasi Hila, sehingga akan sulit bagi kami untuk membuat kemajuan substansial dalam penelitian kami. Itu hanya akan membuang-buang tenaga dan sumber daya material. Qiu Yaokang berkata sambil dengan hati-hati mengumpulkan informasi tentang percobaan Hila. Sekarang, kita punya hal yang lebih penting untuk dilakukan. Telah terjadi terobosan dalam penelitian meteorit generasi pertama. David masih menunggu kita. Ayo kita temui dia. Portalnya sudah siap. 450 vaksin. Fang Heng dan 2 orang lainnya tiba di markas Dark Knights melalui portal. David dan sekelompok satria gelap elit sedang menunggu Fang Heng. Fang Heng. David maju dan memeluk Fang Heng dengan hangat. Matanya berbinar-binar karena kegembiraan yang tak tertahankan. Akhirnya kamu di sini. Aku jamin hasil penelitian kami pasti akan mengejutkanmu. Saya menantikannya. Ayo, ikuti aku. David memimpin Qiu Yaokang dan 2 orang lainnya untuk mengenakan pakaian isolasi pelindung yang tebal. Setelah mensterilkan mereka, mereka tiba di ruang penelitian rahasia bawah tanah yang terletak di markas. Meteorit generasi pertama ditempatkan di belakang kaca temperet. Dengan bantuan Bapak Qiu Yaokang, kami telah meneliti dan mengembangkan meteorit generasi pertama. Secara keseluruhan, kemajuan yang dicapai saat ini sangat menggembirakan. Melalui analisis sampel meteorit generasi pertama, kami telah berhasil mengembangkan vaksin untuk virus primogenitor. Mata Fang Heng melebar, lalu dia berbalik menatap Qiu Yaokang. Vaksin, pikirnya, perkembangannya begitu cepat. Mo Jiawei juga menatap Qiu Yaokang dengan heran. Mengembangkan vaksin. Apakah itu berarti mereka bisa berhasil menyelesaikan tugas utama Distrik 8? Qiu Yaokang tampak acuh tak acuh. Mengembangkan vaksin merupakan hal yang biasa baginya. Terima kasih banyak atas bantuan Anda, Tuan Qiu Yaokang. Izinkan saya memperkenalkan situasi vaksin ini. David menahan kegembiraan di hatinya, lalu melanjutkan penjelasannya. Vaksin ini dapat bekerja melawan virus primogenitor. Secara teori, semua virus zombie yang kita ketahui bermutasi dari virus primogenitor. Vaksin yang kami kembangkan dapat memberikan efek positif terhadap virus tersebut. Kami telah melakukan uji klinis.
Efeknya signifikan. Setelah vaksin disuntikan, tubuh manusia dapat sepenuhnya kebal terhadap infeksi virus zombie untuk jangka waktu tertentu. Qiu Yaokang melanjutkan, tapi sekarang bukan saatnya untuk merayakan. Ini hanya mungkin secara teoritis. Masih ada risiko besar dalam proses yang sebenarnya. Risiko, ya, David menoleh ke arah Fang Heng. Sejak pecahnya krisis zombie, ada masalah yang meresahkan semua personel penelitian di dunia. Aku tidak tahu apakah kamu menyadarinya, tapi jumlah zombie di tim zombie terus bertambah. Setiap hari, mayat-mayat yang tak terhitung jumlahnya yang telah mati selama bertahun-tahun dibangkitkan dari tanah. Zombie-zombie yang dibangkitkan memang terinfeksi virus zombie, tetapi proses transformasi mereka menjadi zombie sulit dijelaskan dengan teori virus zombie. Lagi pula, mereka tidak pernah terpapar virus zombie. Fang Heng melirik Mo Jiawei, yang juga balas menatap Fang Heng. Para pemain telah menemukan situasi aneh ini sejak lama. Jika bukan karena fakta bahwa sejumlah besar zombie dibangkitkan dari tanah setiap hari, akan mungkin untuk membunuh semua zombie yang berkeliaran di dunia dengan kekuatan pemain. Akan tetapi, pemain tidak akan terlalu memikirkan situasi seperti itu. Mereka hanya menghubungkannya dengan sebuah aturan sederhana. Itu adalah pengaturan permainan. Itu seperti bulan darah. Untuk waktu yang lama, sistem permainan akan memberikan petunjuk tentang kedatangan bulan darah terlebih dahulu. Hampir tidak ada pemain yang berpikir tentang bagaimana bulan darah terjadi. Ketika menyangkut NPC, mereka merasa bahwa Blood Moon dan tim zombie sangat aneh. Fang Heng sedang memikirkan cara menjelaskan masalah ini kepada mereka ketika Qiu Yaokang berkata, beberapa waktu lalu, saya melakukan tes dan penelitian baru pada tim zombie yang bangkit dari bawah tanah. Saya menemukan jejak virus primogenitor di tubuh mereka. Fang Heng berhenti bicara dan bertanya dengan heran, apakah maksudmu zombie yang merangkak keluar dari bawah tanah terinfeksi virus primogenitor? Ya, aneh sekali. Bagaimana virus primogenitor bisa menginfeksi mayat yang terkubur jauh di bawah tanah? Qiu Yaokang berkata dengan suara berat, setelah beberapa kali tes, saya sampai pada kesimpulan bahwa tanah di bawah kaki kita terkontaminasi. Fang Heng mengerutkan kening. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Setelah mendengarkan cukup lama, Mo Jiawei tak kuasa menahan diri untuk berkata, tapi, Qiu, aku masih belum mengerti. Apa hubungannya ini dengan kita? Bukankah kita sudah mengembangkan vaksin? Karena vaksin ini efektif melawan virus primogenitor, apa risikonya? Kenapa kita tidak menyuntikkan vaksinnya saja? Itulah yang akan saya jelaskan selanjutnya. Menyuntikkan vaksin ke dalam tubuh manusia hanyalah obat untuk gejalanya, bukan akar masalahnya. Hanya dengan menemukan cara untuk menghentikan zombie yang muncul dari bawah tanah, kita dapat sepenuhnya menyelesaikan krisis umat manusia. Sesuai dengan apa yang saya katakan sebelumnya, tanah yang tercemar adalah sumber bangkitnya orang mati yang terkubur jauh di bawah tanah. Kita harus menemukan cara untuk menyelesaikan akar permasalahannya. Idealnya, vaksin yang kami kembangkan dapat langsung menghancurkan virus. Dengan dosis vaksin yang memadai, kita dapat memurnikan tanah yang tercemar, menghentikan transformasi orang mati menjadi zombie, dan memulihkan perdamaian dunia. Mo Jiawei bertepuk tangan, lalu apa yang kita tunggu? Produksi massal, bahan apa yang kita butuhkan? Kita akan pergi dan membantu mengumpulkannya sekarang. Tidak sesederhana itu. Virus primogenitor sangat tidak stabil, sehingga terbagi menjadi virus T, virus G, dan badan virus lainnya. Vaksin yang kami kembangkan masih sangat tidak stabil. Lebih tepatnya, vaksin ini masih memiliki risiko keamanan yang sangat besar. Penyebaran vaksin dalam skala besar dapat menyebabkan evolusi lebih lanjut pada tubuh virus. Dalam kasus ekstrim, sejumlah besar zombie mutasi yang telah berevolusi akan dibangkitkan dari tanah yang terkontaminasi setiap hari. Fang Heng akhirnya mengerti. Setelah sekian lama, vaksin ini masih merupakan produk setengah jadi yang penuh risiko. Satu demi satu, petunjuk permainan melintas di retina Fang Heng. Petunjuk, pemain telah menyelesaikan fase misi saat ini dengan Dark Knights, penelitian meteorit generasi pertama. Petunjuk, perilaku pemain telah mengubah proses permainan, dan sedang dalam proses perbaikan. Petunjuk, koreksi selesai. Pemain telah menerima 20.000 poin kontribusi alur cerita utama Distrik 8. Petunjuk, pemain telah menerima 12.000 poin kontribusi Dark Knights. Level kehormatan Dark Knights pemain telah ditingkatkan ke LV 23. Wakil Komandan Fang Heng, apapun yang terjadi,
Kami mampu mengembangkan tubuh vaksin terutama berkat bantuanmu selama ini. Atas nama Dark Knights, kami berterima kasih atas kontribusimu dalam menyelamatkan dunia. Komandan secara pribadi telah menunjukmu sebagai wakil komandan Dark Knights. Saat berbicara, raut wajah David berubah serius. Ia memberi hormat kepada Fang Heng dan berkata, Komandan Fang Heng. Baiklah, terima kasih. Ekspresi Fang Heng sedikit canggung. Dia memikirkan bagaimana dia baru saja menghancurkan cabang Dark Knights di Distrik 7, dan kemudian menjadi wakil komandan Dark Knights di Distrik 8. Dia benar-benar bingung. Organisasi Night Owl tidak akan sebodoh itu membunuh komandan Dark Knights, kan? Pikirnya, Fang Heng, kita sekarang berbeda pendapat tentang apa yang harus kita lakukan selanjutnya. Haruskah kita segera menggunakan vaksin yang tidak stabil ini atau menunggu sedikit lebih lama? Kita harus mengembangkan dan mengamatinya lebih lama lagi, lalu menganalisisnya lebih lama lagi untuk memastikan keamanan vaksinnya. Selanjutnya bab 451, membuat pilihan.